Selain mukjizat, dalam Islam juga dikenal ada yang namanya karomah. Karomah ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba pilihannya dalam jajaran wali dan para sufi. Ibnu Qayyim dalam bukunya menyebutkan, karomah adalah perkara yang di luar kebiasaan, diberlangsungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tangan seorang wali sebagai bentuk dukungan, pertolongan, peneguhan dan pembelaan agama. Juga sebagai bentuk pemeliharaan dari perkara-perkara yang berbau sihir dan mantra. Artinya, dari karomah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga para hambanya. Selain menjaga para wali semasa hidupnya, ternyata karomah ini juga diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makam-makam para hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merawat makam para hambanya, sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala merawat ketika mereka masih hidup. 1. Makam Mbah Priuk, Jakarta. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, atau yang biasa dikenal dengan nama Mbah Priuk, adalah seorang ulama dari Palembang yang dipercaya sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Mbah Priuk merupakan keturunan Arab dari Hadramaut di Yaman Selatan yang masuk ke Nusantara melalui Aceh. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1727. Dan nama Mbah Priuk kerap dikaitkan dengan nama pelabuhan Tanjung Priuk yang letaknya di Jakarta Utara. Menurut sejarah yang tercatat, Mbah Priuk wafat pada tahun 1765. Beliau wafat dalam perjalanannya ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Mbah Priuk merupakan satu figur yang dihormati masyarakat, termasuk makamnya yang berada di Koja, Jakarta Utara. Jadi dulu, makam Mbah Priuk sempat mau dipindahkan. Habib Ali yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut mengatakan, saat itu dalam proses pemindahan, jasad Mbah Priuk masih dalam keadaan utuh, disertai aroma yang sangat wangi. Kain kafannya masih utuh, kelopak matanya bergetar seperti orang hidup. Dikutip dari bondowosonetwork.com, makam Mbah Priuk juga pernah membuat ilmuwan luar negeri tercengang. Habibina, pengurus makam Mbah Priuk, mengatakan, para ilmuwan tersebut melihat sinar yang memancar dari makam hingga keluar angkasa. Habibina menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada 14 Maret tahun 2000 lalu. Beberapa orang asing yang mengaku utusan dari berbagai negara seperti Amerika, Jerman, Rusia, dan Australia pergi ke Indonesia mendatangi ahli waris. Para ilmuwan ini mengatakan kepada ahli waris kalau mereka melihat dari satelit ada sinar yang memancar dari Indonesia. Habibina mengatakan, kemudian orang-orang asing itu mendatangi lokasi untuk mencari sinar laser yang menurut mereka itu adalah senjata laser. Ketika dilihat, ternyata berasal dari makam Mbah Priuk. 2. Makam Syah Kuala, Aceh. Di video kemarin kita telah membahas tentang figur penting dari tanah Aceh ini. Makam Syah Kuala terletak di Gempong Deah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Makam ini terletak tak jauh dari bibir pantai, jaraknya hanya sekitar 1 km saja, di mana pada tahun 2004 silam terjadi tsunami hebat di wilayah itu. Tentu saja, jika dipikir secara logika, makam ini pasti akan ikut hancur seperti bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Namun makam ini menjadi satu-satunya situs yang terselamatkan dari musibah tersebut. Tengku Abdul Wahid, sang penjaga makam, mengatakan, seluruh kompleks pemakaman saat gempa dan tsunami mengalami rusak parah. Hanya makam Syah yang masih bagus dan tidak mengalami kerusakan. Yang lain semua harus dibangun kembali setelah tsunami. Jadi tersebar kisah di masyarakat bahwa ombak tsunami seperti melompati makam Syah Kuala, sehingga situs makam tersebut utuh karena tak tersentuh air laut. 3. Makam Syekh Asnawi, Caringin, Banten. Syekh Asnawi bin Abdurrahman Al-Bantani, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Asnawi Caringin, hidup antara tahun 1859 sampai 1937 Masehi. Beliau adalah seorang ulama karismatik dari tanah Banten. Makam yang tak pernah sepi dari peziarah ini terletak di daerah Caringin, Pandeglang, Banten. Makam ini juga terletak tak jauh dari bibir pantai. Ketika terjadi tsunami hebat tahun 2008 silam, ombak setinggi 5 meter melibas bangunan yang dilaluinya.
Alhasil, banyak bangunan yang rata dengan tanah. Namun bangunan makam Syekh Asnawi tetap berdiri kokoh, bahkan air sampai tidak masuk ke lokasi makam. Malahan ketika tragedi itu terjadi, banyak orang yang menyaksikan air sama sekali tidak masuk ke makam beliau. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, air seperti melewati dan menghindari kawasan ini, padahal tempat wisata kuliner yang berada di sekitar makam ini hancur. Mungkin ini salah satu bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang-orang yang mencintainya, termasuk makam Syekh Asnawi yang tak tersentuh oleh tsunami. 4. Makam Syekh Muzakir Sayung Demak. Abdullah Muzakir, atau orang-orang akrab memanggilnya Syekh Muzakir, adalah salah satu ulama besar yang menyiarkan Islam di kawasan pantai Sayung Demak. Selain sebagai ulama besar, Syekh Muzakir juga adalah seorang pejuang kemerdekaan. Beliau pernah ikut berperang melawan Belanda di kawasan Jembatan Merah Surabaya bersama gurunya Kiai Haji Abbas Butet dari Cirebon. Dilansir dari demakcup.go.id, ulama yang sehari-harinya bekerja sebagai petani Demak itu kebal terhadap berbagai macam senjata. Selain itu, beliau juga sering diminta orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, makam Syekh Muzakir terbilang paling unik dan di luar nalar, di mana lokasi makamnya terletak di tengah laut, tapi tanah makamnya tak terkikis air laut. Bahkan untuk menuju ke makam Syekh Muzakir, para peziarah harus berjalan kaki sepanjang 1 km melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut. Kepala Desa Bedono, Agus Salim menjelaskan, makam Syekh Muzakir awalnya berada di lokasi pemakaman umum Desa Bedono. Namun setelah datang bencana laut pasang, makam Syekh kini berada di tengah lautan. Seluruh makam warga tenggelam kecuali makam Syekh Muzakir dan keluarganya. Karena keajaiban makam Syekh Muzakir itu, berkembang sebuah mitos di masyarakat bahwa makam itu mengapung dan tidak akan pernah tenggelam walau air laut sedang pasang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.